Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, eh, panggilan saya Nida. Saya di Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Pada kesempatan ini, sebenarnya ini sistemnya diskusi mawon ya. Jadi tadi sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana school nurse. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih keperawatan onkologi gitu. Nah, harapannya di buku ini, jadi ini memang buku yang ditulis bersama-sama. Kemudian, nah di bagian ini saya menulis terkait dengan keperawatan onkologi sesuai bidang saya. Harapannya juga Bapak Ibu mendapatkan 3 informasi penting. Jadi, apa sebenarnya inti dari keperawatan onkologi? Kenapa krusial di Indonesia? Kemudian bagaimana peran perawat onkologi? Dan tentunya tantangan dan juga opportunity. Opportunity di sini adalah bagaimana sih peluang intervensi keperawatan onkologi yang khususnya tentunya realistis. Nah, apabila dilihat, ini sebenarnya sudah informasi yang umum kalau Indonesia ini menyumbang kasus yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara terkait kasus kanker. Jadi, kasus baru dan juga kasus kematiannya itu sama-sama tinggi. 35,6% untuk kasus baru, 33,9%-nya itu kematian. Artinya, ini menjadi isu yang besar. Termasuk juga data dari Globocan sendiri, ternyata kasusnya tinggi di Indonesia. Kalau diperhatikan secara jenis kelamin, ini ada laki-laki di tabel ini ya. Di gambar ini ada laki-laki, perempuan ternyata juga sama-sama tingginya. Artinya apa? Artinya adalah banyak pasien datang berobat dengan situasi yang sudah berat. Tentunya di situasi berat, stadium akhir, keluarga menjadi memiliki beban berat juga, sistem rujukannya jadi penuh, dan beban emosional juga untuk tenaga kesehatan. Nah, tantangan lainnya adalah Indonesia ini kepulauan, yang artinya bukan hanya dibutuhkan juga ilmu onkologinya, tapi aksesnya. Kita tahu layanan yang tersedia ini sendiri, apalagi layanan yang advance, diagnostik terapi, radioterapi, tidak merata di Indonesia. Jadi posisi perawat di sini kayak semacam game changer, artinya perawat sebagai profesi yang paling kontinu bertemu dengan pasien, bagaimana peran kita ini paling dekat dengan pasien, observasi gejala, deteksi dini, toksisitas, edukasi, termasuk bagaimana mendampingi keputusan sulit di pasien onkologi. Nah, kalau dilihat lagi, ini sepertinya bab yang sering dianggap paling berat ya. Jadi, karena apa? Karena eh, dasar hukum dan tata kelola itu harus kita tahu dulu sebelum melakukan praktek. Dan ini justru menentukan apakah praktek kita ini secara hukum, jelas, aman, secara profesional juga dan diakui sebagai sistem. Jadi, karena apa? Karena perawat ini sering bekerja keras di lapangan. Kalau tanpa dasar hukum tentunya akan rentan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Dan juga tentunya tidak kuat juga posisi kita. Bagaimana sih pengembangan layanan? Karena kita tidak tahu dasar hukumnya. Dasar hukum untuk keperawatan onkologi di sini, kalau kita lihat yang terbaru adalah yang saat ini memang berlaku, ini payung besarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kita kenal dengan Omnibus Law Kesehatan. Jadi undang-undang besar menyatukan, memperbaharui banyak regulasi kesehatan sebelumnya. Ini penting ya secara praktisnya, yaitu kita berbicara bagaimana kewenangan, pengembangan kompetensi, dan juga posisi perawat ini di mana letaknya. Bukan sebagai individu, karena undang-undangnya juga sudah melingkupi semua, tetapi ternyata sebagai sistem. Jadi kita terlibat dalam sistem kesehatan nasional yang terintegrasi. Otomatis SDM-nya, kemudian mutu pelayanan, bahkan keselamatan pasien di sini dibahas. Jadi kita melihat bahwa profesi perawat ada di dalamnya. Untuk undang-undang ini sendiri sebenarnya mengganti undang-undang keperawatan kita sebelumnya ya, yang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, kalau untuk undang-undang yang Permenkes Nomor 26 Tahun 2019, nah ini sebenarnya fokusnya adalah tentang siapa perawat itu. Jadi levelnya apa saja, kewenangannya di mana. Nah, kalau kita tahu jalur eh, klinisi perawat itu ada dari advokasi, kemudian profesi. Kalau profesi, nurse dan nurse spesialis. Ini krusial kita tahu karena bahwa ternyata regulasi ini menegaskan perawat spesialis ini bukan perawat yang sekedar banyak lamanya merawat pasien, tapi ternyata harus juga diwadahi dan memiliki keahlian khusus, termasuk juga kategori profesional yang ini ya, apa namanya?
kategori tersebut diakui secara kebijakan, yang artinya lulusan pendidikan, jadi bukan hanya informal aja. Kemudian yang selanjutnya kita tahu dasar yang bagaimana melakukan perawatan onkologi sendiri itu adalah kalau di konteks rumah sakit dan layanan kanker ada PP nomor 47 tahun 2021. Jadi di sini bagaimana ternyata konteksnya itu sang individu tapi sistem rumah sakit. Jadi kewajiban rumah sakit bagaimana memberikan layanan, standar mutu, akreditasi, termasuk pengawasan. Nah, kanker ini ternyata membutuhkan rumah sakit rujukan, jejaring layanan, tim multidisiplin, dan SDM yang kompeten. Maka otomatis perawat ada dalam SDM-nya nih, menyiapkan kompetensi lanjutan termasuk spesialis. Jadi kehadiran perawat onkologi ini terutama salah satunya adalah perawat spesialis bukan tambahan tapi kebutuhan. Nah, kalau tadi kita lihat regulasi sebagai pagar dan juga kerangkanya, kita lihat profesinya sebagai apa? Oh, organisasi profesinya adalah mesinnya ya. Jadi bagaimana kompetensi itu bisa hidup di lapangan. Kita tahu bahwa PPNI sendiri mengakui adanya keperawatan onkologi. Kita juga memiliki kolegium. Kemudian himpunan khusus untuk perawat onkologi juga sudah ada ya sejak tahun 94 yaitu Himponi. Dan di sini perannya adalah organisasi ini karena ini sebagai pusat pengembangan kapasitas SDM onkologi, yaitu bagaimana pelatihan, workshop, forum ilmiah, dan juga advokasi kebijakan. Jadi kalau kita lihat tanpa organisasi profesi ya tentunya praktek onkologi jalan sendiri ya, meskipun memang sudah ada payung hukumnya. Namun juga bagaimana pembaruan ilmu, standar, itu juga bisa di suara kolektif bersama-sama untuk bagaimana pendekatan ke kebijakan layanan kanker. Nah, kalau dilihat peran perawat, kalau sebenarnya ini juga mendukung dari rencana strategis kanker nasional yang tahun 2024 sampai 2034 ya. Karena bagaimana sih penanggulangan kanker mulai dari pencegahan, deteksi dini, diagnostik, kemudian terapi sampai dengan paliatif. Konteksnya adalah bagaimana tujuannya pelayanan kanker itu tidak hanya di rumah sakit besar, tetapi kemampuan dari mulai primer, pelayanan primer, kemudian rumah sakit jejaring, dan mendapatkan juga perawat itu perannya di masing-masing tempat tersebut. Karena kita tahu pasien misalkan mendapati dirinya di fase diagnosis. Nah, kalau di fase diagnosis ada yang mungkin dari mulai di rujukan awal ya primer, ada juga yang dia memang sudah ke rumah sakit. Jadi setiap peran perawat ini sebenarnya ada di semua jenjang, lingkup jenjang. Nah, bagaimana sih peran kita secara individu ke pasien dan juga keluarga? Kalau dilihat, kita sudah tahu dalam kanker itu ada namanya cancer care continuum. Artinya kita melakukan perawatan ke pasien itu dari sejak beresiko, bahkan kita memberikan edukasi, mulai screening, rujukan, diagnostik, terapi, dan tentunya pada sampai akhir hayat. Jadi pendekatannya ini sangat komprehensif dan juga holistik. Kalau ringkasnya seperti kayak kalau misalkan di fase pasien yang ini ya, promosi, screening, pencegahan, tentunya perawat komunitas, perawat primer, puskesmas yang ada di puskesmas ini ujung tombaknya. Screening di komunitasnya, bagaimana pengetahuan terkait kanker. Kalau rujukan, nah rujukan ini sebenarnya peran perawat ini sangat jelas sebagai navigator ya, arah informasi, kemudian juga bagaimana jejaring pengampuan juga itu harus tahu. Kemudian kalau diagnostik tentunya kita share decision ya, bukan sekedar kita tanda tangan nih, tapi juga kita harus memastikan bahwa informasi, kemudian penentuan regimen ini sangat jelas dipahami oleh pasien termasuk juga terapi, tindak lanjut, dan juga bagaimana sih pasien penyintas ya, karena pasien banyak penyintas di Indonesia ini justru eh, membutuhkan bantuan yang nyata. Contohnya masalah yang mereka alami, body image, kemudian ketakutan kambuh, dan juga bagaimana sih mereka kembali lagi produktif dalam pekerjaan. Termasuk self-care, tentunya ini bagi kategori pasien dengan kondisi tahap akhir. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa pelaksanaannya ternyata perawat ini sangat banyak dari mulai navigasi sistem, bagaimana kita meningkatkan keselamatan, komunikasi empatik, dan juga pendampingan. Nah, kalau dilihat dari jenjangnya, jadi pendidikan terkait dengan keperawatan onkologi itu ada tiga hal kunci. Bagaimana pendidikan, tadi sudah di ini ya terkait hukum, sekarang bagaimana pendidikannya, bagaimana kompetensi dan etiknya. Jadi ini kunci yang menjadi tantangan sekaligus peluang. Kenapa dibilang kunci? Karena sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Oh, saya sudah sering merawat pasien kanker. Apakah saya sama dengan perawat onkologi?
Oh, saya apa bedanya dengan perawat spesialis onkologi? Di berbagai institusi pun itu sering kali ya sesama sejawat juga mempertanyakan itu. Kalau kembali kita lihat sesuai dengan level KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di sini level KKNI dari mulai level tertinggi doktoral dan kemudian diploma. Sebenarnya jenjang di Indonesia ini ada tiga ya untuk perawat. Ada levelnya untuk jalur akademik, ada juga untuk jalur vokasi dan juga ada juga jalur profesi yaitu nurse dan nurse spesialis. Kalau diploma tentunya penguatannya adalah di keterampilan dasar, implementasi prosedur. Kemudian kalau sarjana dia konsep ilmiah. Kalau misalkan profesi nurse, nah ini bagaimana sih mengintegrasikan pengkajian holistik. Nah, jadi ini disebutnya nurse generalis. Di sinilah mulai seseorang itu ada di fase sering melakukan perawatan pada pasien kanker. Contohnya nurse generalis yang memang ada di ruang unit terkait dengan misalkan kemoterapi atau mungkin bedah ya, pasca bedah kanker. Nah, itu yang sering terlibat. Nah, di sini nurse generalis. Nah, bagaimana magister? Kalau magister sendiri itu penguatannya adalah ini metodologi penelitian dan pengembangan program, jadi lebih ke manajemen layanan. Namun tentunya bisa juga dia melakukan penelitian yang terkait dengan kanker secara spesifik pada pasien ataupun pada keluarga. Nah, kalau nurse spesialis, nah ini bukan hanya sekedar sering bertemu dengan pasien kanker, tetapi juga bagaimana sih keputusan-keputusan klinisnya itu tentunya akan menyelesaikan masalah-masalah kasus yang kompleks di onkologi. Beberapa rumah sakit memiliki screening khusus apakah kasus ini memerlukan perawat spesialis atau tidak. Jadi dilihat misalkan apakah pasien tersebut ekstrim usianya, kemudian apakah pasien tersebut memiliki komorbid, lebih dari 3 komorbid dan seterusnya. Nah, kalau misalkan membutuhkan berarti nanti akan dipantau oleh nurse spesialis. Atau juga misalkan kasusnya tiba-tiba kompleks, itu juga jalur untuk konsultasinya itu ada jenjangnya. Kalau kita ringkas, jadi kalau tadi merawat pasien itu, pasien yang kanker ya dikerjakan oleh perawat sesuai kompetensinya. Tapi kalau keperawatan onkologi berarti dia praktek di sepanjang kontinum kanker. Jadi bagaimana perawat tersebut melakukan perawatan di sepanjang kontinum mau dari primer ataupun sampai tingkat ini ya rujukan pusat. Kemudian kalau spesialis onkologi berarti levelnya adalah harusnya bisa memenuhi memahami kasus kompleks dan juga kepemimpinan klinis. Kalau konkretnya seperti ini Bapak Ibu, misalkan ada pasien demam 38 derajat ininya ya suhunya, kemudian pasien pasca kemoterapi, nurse generalis akan melakukan pengkajian dan melaporkan. Kalau perawat onkologi pasti dia sudah paham, oh ini ada tanda kegawatan, apakah febrile neutropeni. Nah, kalau perawat spesialis sudah mulai ke sistem, jadi edukasi misalkan kegawatannya seperti apa, perlu fast track IGD atau tidak, kemudian audit juga ya, audit jadi keterlambatan selama apa namanya bagaimana sih ada risiko keterlambatan nggak untuk penanganan itu juga menjadi tanggung jawab nurse spesialis. Doktoral tentunya kita tahu ya bahwa ini mempengaruhi kebijakan layanan. Jadi memperkuat praktek klinis dengan memperkuat dasar ilmu dan juga berbasis kebijakan bukti. Harapannya seperti itu. Nah, kita lihat jalur internasional. Kenapa kita harus paham? Karena di internasional pun onkologi tidak dianggap sebagai sekali pelatihan langsung menjadi ahli, tidak. Tetapi ada jalur bertahap, semakin tinggi levelnya, semakin besar juga otonomi klinis, kontribusi riset, dan juga pengaruh kebijakannya. Ini contohnya saya ambil dari Oncology Nursing Society. Nah, kebetulan ini dari profesi terbesarnya di US ya. Jadi kompetensi perawat onkologi dengan jalur profesional. Di sini bisa dilihat dari mulai playlist session. Jadi di sini itu tahap profesi, mahasiswa profesi. Kemudian register nurse berarti tahap nurse generalis hampir sama di kita juga. Kemudian oncology specialist nurse berarti dia spesialis onkologi, artinya harus mulai kuat dari penilaian toksisitas. Kemudian juga EBNP-nya juga kompleks. Kemudian advance. Nah, di sana sudah mulai ada advance practice oncology nurse. Artinya dia meluas ke manajemen kasus kompleks, kemudian koordinasi lanjutan bahkan kepemimpinan klinis. Kalau yang nurse konsultan kita belum ada ya, advance belum ada, nurse konsultan juga belum ada. Jadi sub spesialis. Nah, ini adalah bagaimana memadu praktek riset mempengaruhi dan kebijakan. Di Europe juga sama.
Jadi dia membagi menjadi 4 juga sama. Dari mulai pre, kemudian specialist nurse, advance, dan juga expert atau konsultan. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata tadi kita berbicara terkait jenjang pendidikan, kompetensi, ini juga konsekuensinya dilihat ke mana? Ke bioetik, moral distress. Karena apa? Di onkologi ini identik, sangat identik dengan masalah-masalah tersebut. Misalnya pasien belum bisa memutuskan keputusan, keluarga panik, terapi kompleks, kemudian juga hasil tidak sesuai harapan itu menjadi masalah juga. Bahkan sudah semangat tapi ternyata sumber daya terbatas, jauh rumahnya karena harus ke rujukan pusat. Nah, situasi itu situasi yang sering muncul menjadi dilema stres. Contohnya kabar buruk ya. Kadang ada keluarga yang meminta jangan bilang ke keluarganya ya nanti misalkan orang tua saya drop. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk kita komunikasinya. Kemudian transisi kuratif ke paliatif. Ini tidak selalu sama definisinya. Meskipun kita sudah tahu kapan pasien itu sudah dikategorikan paliatif, tapi dari keluarga ada kalanya memang selalu berharap mencoba satu kali lagi gitu, tidak mau menyerah. Jadi masih agresif kuratif. Tentunya ini juga didukung oleh kebijakan rumah sakit ya, kapan menentukan dan kapan juga diperlukan family meeting untuk bisa menjelaskan, mengkomunikasikan peralihan dari kuratif ke paliatif. Kemudian ada juga kondisi-kondisi yang pernah saya alami itu adalah pasiennya sudah jelas paliatif, kemudian pulang ke rumah. Nah, kalau dari konsep paliatif, pulang ke rumah tentunya harapannya dikelilingi orang-orang terdekat, keluarga. Jadi pasien itu betul-betul memaksimalkan waktunya itu ada dengan keluarga. Ternyata pasien mengalami kegawatan dan itu balik lagi ke IGD. Jadi balik lagi ke IGD. Kalau konsepnya paliatif justru di masa-masa itu kita harus menyiapkan proses pasien ya. Jadi dikelilingi orang tersayang, nyaman, dignity itu menjadi prinsip. Tapi konsep tersebut ternyata keluarga menyebutkan, wah, soalnya ini apa namanya, kalau saya gak bawa ke rumah sakit, keluarga dan tetangga menyalahkan saya, itu sering terjadi. Jadi konsepnya tersebut. Kemudian masalah lain adalah terkait dengan moral distress tadi ya. Bagaimana sih sebenarnya perawat bisa melakukan komunikasi? Jadi semakin tinggi levelnya, misalkan perawat onkologi spesialis, berarti sering berada di titik keputusan ini, sulit komunikasi, advokasi pasien, tim, koordinasi, dan negosiasi dari nilai keluarga. Kalau prinsip bioetik kita tahu ini dilakukan di semua praktek kita, otonomi, kemudian juga beneficiency ya, kemudian tentunya keadilan, dan seterusnya. Tantangan, nah ini sedikit tantangan, kita tahu bahwa tantangannya adalah akses kita, yaitu negara Indonesia ini negara kepulauan. Jadi layanan diagnostik terapi berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi dampaknya harapannya perawat justru didukung sebagai navigator. Kemudian kesenjangan kompetensi onkologi. Mohon Lulusan maaf, UI aja Ibu. bagi ya. Ibu mohon maaf saya Oh, sedikit potong. Izin reminder 3 menit lagi ya, Bu ya. Mohon oh, maaf, Ibu. Terima baik, kasih. terima kasih. Baik, Pak Arifin. Oke, matur nuwun. Ya, tadi ya jenjang kompetensi masih belum rata. Jadi dampaknya variasi praktek antar RS juga. Kemudian beban kerja. Ini jelas ya, terutama kita ini di ruang onkologi itu kelelahan secara emosional baik pasien, keluarga, bahkan kita sendiri. Kemudian resiko keselamatan kerja bagi orang-orang perawat yang memang terpapar resiko terpapar toksisitas, kemudian bagaimana ini ya limbah B3, APD, nah itu harus sangat-sangat konsisten diterapkan dan beban etik yang tinggi juga. Kemudian peluang besar untuk teman-teman di lingkup onkologi, jadi kita lihat arah kebijakan peta nasional untuk kanker. Nah ini terbuka nih, misalkan peluangnya apa? Oh termasuk keperawatan, kemudian sistem rujukan, preventif, promotif, preventif ini yang justru digalakan. Ekspansi radioterapi, kemudian nuklir itu juga menjadi tantangan. Jadi pilar edukasinya triase efek samping bisa menjadi peluang kita. Kemudian navigasi. Nah, untuk navigator perawat ini menjadi ini ya menjadi highlight juga bagaimana sih kita bisa memberikan pasien itu tahu dari awal sampai akhir itu harus kemana. Jadi, seseorang perawat yang memiliki kompetensi napak, navigator pasien kanker ini sangat dibutuhkan. Ini di S2 UGM akan diberikan kompetensi ini. Jadi kelebihannya, teman-teman kalau misalkan tertarik untuk lanjut sekolah S2 keperawatan UGM, semua peminatan akan mendapatkan kompetensi napak. Jadi navigator pasien kanker. Tahu bagaimana mengarahkan pasien
dan harapannya tentunya kualitas hidup ya. Ya, dan terakhir tentunya pengembangan digital. Ini tidak bisa kita pisahkan karena ini sudah era digital. Pengembangan tersebut tentunya harapannya efisien, bagaimana meningkatkan screening, kemudian juga edukasi, checklist, toksisitas itu sangat dibutuhkan ya, terutama di ranah pelayanan. Mungkin itu Pak Arifin dan Bapak Ibu semua, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Arifin.